Halo puzzle lover, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Hari ini saya akan bermain Sudoku dengan judul Parity Chains yang dibuat oleh Timotep. Dan ini adalah arrow Sudoku dengan aspek tambahan untuk parity ya, ada ganjil dan genap untuk penjumlahan dari panahnya. Di LMD puzzle ini bintang 1 dari 5 untuk tingkat kesulitannya, jadi harusnya nggak terlalu sulit untuk puzzle-nya, tapi sepertinya bakal sangat seru banget untuk dimainkan. Dan seperti biasa, kalau kalian ingin berpuzzle juga, link puzzle-nya ada di deskripsi video di bawah. Oke, mari kita langsung saja untuk lihat dari peraturan Parity Chains, yaitu aturan klasik Sudoku berlaku. Kemudian kita punya arrow di mana angka di sepanjang panah harus berjumlah sesuai dengan angka di lingkaran atau kotak panah itu. Jadi dua petak ini berjumlah sama dengan angka pada lingkaran ini. Dua petak ini jumlahnya sesuai dengan angka pada kotak di sini. Dan yang terakhir ada parity ganjil dan genap, yaitu angka pada lingkaran abu-abu di sini harus ganjil dan angka di kotak abu-abu di sini harus genap. Dan itu saja untuk peraturan dari puzzle hari ini. Dan mari kita langsung saja untuk restart timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke, jadi ada aspek parity ya untuk ganjil dan genap. Tapi biasanya kalau misalkan ada aspek parity seperti ini, biasanya lebih ke arah kita harus melakukan coloring ya untuk menandakan itu merupakan angka ganjil atau genapnya dan kita coba menelusuri untuk grid-grid ini kita mencari yang mana yang merupakan ganjil yang mana yang merupakan genap. Tapi kadang-kadang juga kita hanya perlu untuk berfokus ke angkanya saja sih. Saya nggak tahu sih di puzzle ini akan seperti apa ya. Cuman langsung aja lah. Kita coba untuk menandakan aja untuk kalau lingkaran di sini harus ganjil, biasanya saya gunakan warna hijau untuk menandakan petak tersebut harus ganjil. Dan kalau misalkan ini genap, biasanya saya tandakan dengan warna ungu. Oke. Dan itu cukup menarik sih, karena beberapa arrow di sini itu ada yang saling terhubung seperti ini ya. Jadi panah ini adalah jumlah dari dua petak ini, tapi panah ini juga menjumlahkan dua petak ini, dan panah ini juga menjumlahkan dua petak ini. Jadi mungkin ada beberapa hal yang cukup menarik di situ kalau misalkan parity-nya saling terhubung ya di situ. Arrow-nya saling terhubung. Tapi biasanya ya karena panah di sini juga semuanya merupakan penjumlahan yang dua petak ya. Jadi dia menjumlahkan dua angka. Jadi ada sedikit permainan parity sih di situ. Dimana kalau misalkan kita punya dua angka ganjil ya, ganjil tambah ganjil itu akan selalu menghasilkan genap. Dan kalau misalkan genap tambah genap, itu akan selalu menghasilkan genap juga. Tapi kalau ganjil tambah genap, itu akan selalu menghasilkan ganjil untuk hasilnya. Jadi kalau misalkan ini adalah ganjil, kita tahu dua petak ini itu pasti bakal selalu ada satu ganjil dan satu genap agar menghasilkan totalnya ganjil. Kalau dia adalah genap, antara dia sama-sama ganjil atau sama-sama genap untuk menghasilkan hasilnya genap. Jadi kayak kita bisa mendapatkan sedikit coloring tambahan ya. Kalau misalkan ini adalah genap, maka ini harus ganjil tambah ganjil atau genap tambah genap. Tapi ini karena ganjil, kita tahu ini akan selalu ganjil sekarang. Jadi mungkin kita coba untuk mencari dulu untuk panah-panah yang terhubung seperti ini ya dengan warnanya. Kalau ini genap karena ini ganjil, maka ini harus genap tambah genap. Di sini genap, maka ini harus genap dan ini harus genap tambah genap. Ganjil, maka ini harus ganjil tambah genap sekarang. Di sini ada genap, yang ada genap di sini, maka ini harus genap tambah genap. Dan ini genap, maka ini harus berarti ganjil tambah ganjil ya untuk menghasilkan genap. Dan ini ganjil, ini harus ganjil tambah genap berarti. Oke, jadi kita punya posisi seperti ini sekarang. Dan ya, dan nanti mungkin kalau kita sudah mendapatkan sedikit tambahan ya untuk warna-warna di sini, karena kita tahu dalam Sudoku kan ya, di dalam setiap baris, kolom, dan juga box akan berisi 1 sampai 9. Itu karena ada 5 ganjil dan 4 genap, maka kita tahu pasti bakal ada 5 hijau dan 4 genap di dalam petak-petak tersebut. Tapi kalau sekarang kayak kita masih belum bisa ya untuk mendapatkan informasi yang lebih jauh di situ. Oke, jadi mungkin kita memang harus fokus dulu ke angka-angkanya di sini mungkin ya. Terutama pada petak-petak yang terhubung seperti ini ya. Oke. Jadi kita mulai coba di atas dulu sini. Ini adalah jumlah minimalnya 3 berarti ya. 1 tambah 2, maka ini harus minimalnya 3 nantinya untuk menjumlahkan dua petak ini. Tapi petak ini akan menjumlahkan dua petak ini. Minimal berarti 3 tambah 1, ini minimalnya 4 nantinya. Dan ini akan menjumlahkan minimal dua petak ini ya. Dan ini minimal 2. Oh enggak, ini saya salah ya. Ini karena ganjil ini harus ganjil tambah genap. Sorry. Ini 4 tambah 1 berarti ya. Ini harus 5 atau lebih. Tapi itu cukup menarik ya karena
dua petak ini itu sama-sama ganjil ya. Hmm. Mungkin gitu kali ya untuk pemikirannya. Ya, sebenarnya kita bisa mencoba untuk em, mengganti untuk cara kita memikirkan panah-panah di sini ya. Kita tahu panah ini adalah jumlah dari dua angka di sini. Tapi kita tahu panah ini adalah jumlah dari dua angka di sini. Jadi intinya adalah karena dua petak ini akan berjumlah panah di sini, tapi panah ini juga berjumlah dua petak ini, kita bisa mengganti panah ini dengan menjumlahkan dua petak ini ya. Jadi hasil dari panah ini adalah jumlah dari petak ini ditambah dengan dua petak ini. Karena kalau ini misalkan berjumlah 4, ini pasti juga 4. Dan misalkan ini adalah 1 tambah 4, ini akan berjumlah 5. Itu sama aja dengan menjumlahkan petak ini ditambah petak ini ditambah petak ini. Tapi karena petak ini juga menjumlahkan dua petak ini, adalah hasil dari dua petak ini, kita bisa mengganti petak ini dengan menjumlahkan dua petak ini. Jadi panah di sini adalah jumlah dari 4 petak ini ya. Yang minimalnya itu adalah 1 tambah 3 di sini, karena ini dua-duanya adalah ganjil, dan ini minimal 1 tambah 2 ya. 1 tambah 3 tambah 1 tambah 2. Berarti itu minimalnya adalah 7 ya. Berarti di sini harus 7 atau 9 nantinya. Karena 1 tambah 3 di sini tambah 1 tambah 2 itu harus minimal 7. Jadi ini harus 7 atau 9 karena ganjil juga. Dan kita coba cari tahu untuk di petak-petak lainnya ya. Kita sama juga di sini. Ini adalah jumlah dari dua petak ini, tapi petak ini adalah jumlah dari dua petak ini, tapi petak ini adalah jumlah dari dua petak ini. Jadi panah di sini akan selalu menjumlahkan 4 petak ini. Tapi ini minimalnya 6 ya sekarang. 1 tambah 2 tambah 1 tambah 2 di sini itu 6. Tapi karena ini ganjil, ini akan selalu 6 atau lebih, maka 7 atau 9 juga. Jadi kita punya 79 pair menariknya di sini ya. Berarti ini semua uh sebentar. Ada beberapa hal yang bisa kita dapatkan di sini. Yang pertama itu di dalam baris ini ternyata saya baru lihat ada 5 angka ganjil di sini, maka sisanya harus genap karena ada 5 ganjil dan 4 genap. Tapi sisanya angka ganjil itu karena nggak mungkin 7 dan 9 lagi, karena sudah di barisnya, maka ini harus 135 sekarang menariknya. Oke. Dan petak ini menjumlahkan minimal 1 tambah 2, makanya harus 3 atau lebih. Sama juga di sini, maka kita tahu yang di mana angka satunya berada ya di sini. Harus di sini sekarang. Oke, nice. Lalu, dan harusnya petak ini juga nggak mungkin terlalu besar lah ya. Karena tadi ini minimal 3 kan ya. Ini minimal 3, 1 tambah 2, maka di sini maksimal 5 nggak sih? Kalau ini adalah 7 atau 9, petak ini menjumlahkan 3 tambah 7 berjumlah 10 atau lebih, atau 9 tambah 3 minimal jumlahnya 12. Jadi itu nggak mungkin. Ini bakal selalu 2 digit angkanya. Jadi ya ini harus selalu 3 atau 5 nantinya, nggak boleh 7 atau 9. Dan karena ini minimal 3, 1 tambah 2, kita punya minimal 3 tambah 3, yaitu 6, maka ini harus 6 atau 8 nantinya. Kita bisa lihatnya dari panah ini juga sih ya tadi. Kalau di 1, maka ini harus tambah 6, 7, 1, 6, atau 9, 1, 8. Oke. Tapi ada 3 dan 5, sekarang dalam box ini 135, maka ini harus 7 atau 9 sekarang. Tapi ada lagi nggak sih yang bisa kita dapatkan di sini ya? Petak ini juga nggak boleh terlalu besar lah ya. Kalau dia maksimal 5. Kalau 7 atau 9 juga sama. 7 tambah 3 minimal 10 atau lebih di sini. Jadi ya ini harus 135 sekarang untuk jumlahannya. Tapi karena dua petak ini menjumlahkan minimal 3, maka ini harus 3 atau 5. Kalau ini 6 berarti ini harus 3 tambah 3. Kalau ini 8 berarti ini salah satunya akan 3, salah satunya akan 5. 3 tambah 5 berjumlah 8. Oke. Mungkin kita coba next dulu untuk melihat di panah lainnya. Di sini mungkin karena sudah ada 3 dan 5 di sini. Masih sama juga ya, cuman sedikit berbeda karena ini adalah genap. Genap di sini akan menjumlahkan dua petak ini, tapi petak ini adalah jumlah dari dua petak ini, dan petak ini adalah jumlah dari dua petak ini. Minimal 1 tambah 2 tambah 1 tambah 2, maka ini harus 6 atau lebih. 6 atau 8 berarti ya, karena ini adalah genap. Kalau 6 berarti harus minimal banget semuanya ya. Hmm, ya mungkin masih belum kali ya untuk di panah tersebut. Di panah ini kali ya yang cukup menarik karena ya menariknya itu di panah ini semuanya merupakan angka genap ya.
2 tambah 2 petak ini dia akan selalu merupakan angka genap, 2, 4, 6, 8. Tapi jumlah dari 2 petak ini adalah panah di sini ya. Maka ini nggak mungkin ada angka 8 lah ya. Karena 8 tambah 2 sudah mencapai 10 atau lebih. Jadi nggak bakal ada angka 8. Dan pasti bakal ada angka 2, karena kalau nggak ada angka 2, ini pasti akan 4 tambah 6 berjumlah 10, antara 2 tambah 4 berjumlah 6, atau 2 tambah 6 berjumlah 8. Tapi kita tahu harusnya yang mana yang merupakan angka 2 ya, karena ini nggak mungkin 2. Ini minimal 1 tambah 2 berjumlah 3 minimal. Jadi ini nggak mungkin 2 kita, ini yang harus 2 kita. Oke, sejauh ini sangat menarik banget ya, bagaimana kita bisa mencoba mengeliminasi pelan-pelan untuk kandidat-kandidat angka-angkanya di sini. Um, 2, 4, 6, 8. Ini mungkin ya sama juga di sini ya. Ini merupakan angka yang harus merupakan 2, 4, 6, 8, tapi harus agak sedikit berhati-hati di sini ya. Karena ini bisa aja 4 tambah 4 untuk dia berjumlah 8 di sini. Jadi nggak ada masalah di situ. Dia nggak butuh angka 2 di sini. Berbeda dengan angka di sini karena ini merupakan dua angka yang harus berbeda. Kalau ini nggak ada masalah kalau untuk berulang. Tapi ini nggak mungkin 2 sekarang oleh Sudoku. Dan nggak boleh ada angka 8 juga ya. 8 tambah 2 tadi selalu minimal jumlahnya 10 di sini. Jadi ini nggak mungkin 8. Minimal berarti 2 tambah 4 ini harus berjumlah 6 atau lebih, maka 6 atau 8 di sini. Nah, ini nggak mungkin 6, 6 tambah 4 berjumlah 10 minimal. Jadi ini nggak mungkin 6. Dan 6 atau 8 di sini akan selalu berjumlah 7 atau 9 ya. Jadi ini akan selalu dipilih dari 1 dan 3. Kalau misalkan 5 terlalu banyak untuk jumlahnya, 7, 9, 1, 3, 6, 8 ya. Kalau 8 masalahnya masih oke ya. 8 tambah 1 berjumlah 9. Oke. Kita harus mikirin panah lainnya kah? Hmm. Atau mungkin ada suatu interaksi yang lebih jauh ya dari panah di sini. Karena ini juga saya baru nyadar ini dua-duanya merupakan angka ganjil. Tapi masalahnya 1, 3, 5, 7, 9 ya. Jadi dia nggak butuh angka 1 atau nggak butuh angka 3 ya. Pasti bakal ada angka 1 atau 3. Dia pilihan dari 1, 3, 5, 7, 9. Nggak bakal pernah bisa ada angka 9 karena 9 tambah 9 tambah 1 sudah mencapai 10. Oh, dan panah di sini menjumlahkan minimal 3 tambah 2 ya. Maka ini harus 5 atau 7. Oke, oke, oke. Ternyata ini lumayan terbatas sekarang. Dan kalau nggak ada angka 1 atau 3, ini minimal 5 tambah 7 berjumlah 12, dan itu nggak mungkin, maka ini harus 1 dan 3 sekarang. 5, 7, dan 3, 5, maka petak ini maksimal 4 ya. Kalau dia 6, 3 tambah 6 berjumlah 9 sini, dan itu nggak mungkin ya. Berarti ini harus 2 atau 4 sekarang. Ya, tapi balik lagi sih. Di sini masalahnya juga hmm, belum terlalu banyak informasi yang ya dia mungkin memang cukup terbatas ya. Kita bisa mengerucutkan untuk kandidatnya itu menjadi 2 petak. Tapi menariknya itu kita masih belum bisa untuk mendapatkan progres yang lebih jauh ya di situ. Hmm. Ini masih mungkin untuk 6 tambah 1 tambah 5 tambah 6. Kalau ini 6 ini harus 1, 5. Kalau ini 8 ini harus 3, 5 atau 1, 7. Kalau ini 5 makanya harus 3 tambah 2. Iya, masalahnya nggak belum bisa kita dapatkan sih di situ masalahnya. Hmm. Dan panah lainnya pun juga kalau menurut saya sih di sini nggak terlalu menarik ya. Kayak oke ini adalah genap, maka dua petak ini harus antara sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Tapi kalau dia 4 dia hanya bisa 1 tambah 3. Kalau dia 6 dia bisa aja 2 tambah 4 atau 1 tambah 5 ya. Dan dua petak ini harus satu ganjil satu genap. Jadi apapun di sini kalau ini ganjil ini akan genap, kalau ini genap ini akan ganjil. Oh, wow, saya agak bingung nih untuk lanjutannya gimana ya. Apakah ada sesuatu yang aneh di dalam arrow di sini ya? Hmm. Kalau misalkan
Ini adalah 79 ya. 16, 18. Uh. Sebentar. Ini ada sesuatu yang aneh nih. Ini harusnya nggak mungkin 3 nggak sih? Ini ada suatu hal yang aneh banget sih. 3. Karena kalau ini adalah 3, ini akan membuat angka di sini menjadi 5. Dan kalau ini 5, ini akan 3. Sehingga panah di sini berjumlah 8. Dan ini jumlahnya 1 tambah 8 sama dengan 9 ya. Dan panah di sini 3 tambah 6 pasti ya harus selalu. Karena 3 tambah 8 adalah 11. Jadi ini akan menjadi 9. Dan itu akan terjadi perulangan untuk angka 9-nya. Hah, itu intended solvate-nya nggak sih? Iya, karena hmm, coba saya lagi mikir apakah ada cara lainnya ya untuk mendapatkan deduksi tersebut. Oh, oke. Ya. Ada suatu hal yang bisa kita dapatkan di sini. Karena ini nggak mungkin 5 sih. Ya, ini nggak mungkin 5. Karena kalau ini 5, ini akan 3 sekarang. Dan kalau ini 5 tambah 3, dan di mana angka 5 di sini muncul di dalam box ini. Kalau ini 5, ini nggak mungkin 5 juga kan ya, atau enggak di bakal 10 atau lebih. Tapi kalau sekarang ini 5 dan ini 3, 5 akan muncul di panahnya. Dan itu kan adalah angka yang lebih kecil dari angka di sini. Intinya mungkin pertanyaannya di mana angka di sini muncul di dalam box ini. Karena dia nggak boleh berulang dalam barisnya dan merupakan angka ganjil, jadi nggak mungkin di sini dan nggak mungkin 7 atau 9. Jadi antara panah di sini muncul di dua petak ini yang merupakan angka yang harusnya lebih kecil dari angka di sini, atau dia muncul di sini sehingga dua angka di sini menjadi angka yang sama. Keduanya adalah double 3. Jadi kalau angka di sini muncul di sini, ini harus lebih kecil sehingga ini menjadi 3 dan ini menjadi 5. Dan kalau angka di sini muncul di sini, ini nggak mungkin dua-duanya double 5 atau ini bakal 10 atau lebih, maka harus double 3. Jadi ini bakal selalu 3 nantinya. Oke. Dan ini 3, berarti ini 5, dan ini menjadi 3 sekarang. Oke, jadi itu mungkin untuk lanjutannya yang sedikit lebih mudah ya untuk dilihat di sini. Oke, tapi 3 di sini, ini menjumlahkan 1 tambah 2, berarti dan mereka di sini nggak boleh ada angka 1 ya berarti. Karena 1, 2, 3 sudah mengambil, ini nggak mungkin 1, 2, 3, dan ini nggak mungkin 1, 3, atau 5 bahkan. Uh, berarti panah di sini gimana caranya kita bisa menjumlahkannya ya? Karena di seluruh petaknya itu nggak mungkin ada angka 1, nggak mungkin ada angka 3 menariknya ya. Uh. Dan kalau ini adalah ganjil itu nggak mungkin lah ya. Karena kalau ini adalah ganjil dia harus 7 atau 9 atau 35 nggak mungkin. 7 tambah minimal 4 di sini 1 2 3 nggak mungkin. 7 tambah 4 sudah mencapai 11 atau lebih. Jadi ya ini adalah genap. Dan ganjil itu menjumlahkan genap tambah ganjil di sini. Dan ganjilnya itu harus 5, 7, 9 dan nggak mungkin 9. Kalau 5 tambah 7 harus menjumlahkan 2 atau 4 di sini. Oke. 3, 3, 2, 3, 4 masih oke di sini. Lalu di sini mungkin dia antara menjumlahkan 1 tambah 4 atau 2 tambah 3 ya untuk panahnya. Ini nggak mungkin 2, ini nggak mungkin 3, dan ini nggak mungkin 1 tambah 4 di sini. Oh, berarti ini bakal selalu genap ya? Hah, wow. Iya, karena kalau dia adalah 1 4, satunya harus di sini dan 4-nya harus di sini. Dan kalau dia adalah 2 4, 2-nya harus di sini dan 3-nya harus di sini. Jadi ini bakal selalu genap menariknya ya, dan ini bakal selalu ganjil. Wow. Oke. Dan di kolom ini ada 4 genap, 1 2 3 4, maka sisanya harus ganjil sekarang. Saya nggak mau menggunakan yang deduksi ini dulu ya, karena saya mau mencoba melihat apakah ada cara lainnya yang lebih mudah untuk mendapatkan deduksi-deduksi lainnya. Oke, tapi ya, di dalam box ini sekarang ada 5 ganjil, ini adalah genap berarti. Kita punya 24 pair dalam kolom ini, maka sisanya adalah 6-nya harus di sini ya, dan 8-nya harus di sini untuk angka genap kita. Dan kalau ini 6 berarti dia antara 1 tambah 5 atau 2 tambah 4 ya berarti untuk penjumlahannya. Oh, dan kita tahu untuk penjumlahan di sini 2 tambah 6 adalah 8 sekarang. Nice. Dan 8-nya sekarang oleh Sudoku dia harus muncul di sini
Dan akhirnya kita bisa mendapatkan ini harus 8 tambah 1 berjumlah 9. Ini harus 8, 3 tambah 5 untuk berjumlah 8. Dan 9 di sini membuat menjadi 7. Ya, dan ini antara 1 tambah, oh dia nggak mungkin 8 tambah sekian ya, harus 6 tambah 1 sekarang untuk berjumlah 7. Oke, nice. Dan 1 sekarang juga membuat menjadi 3, yaitu 3 tambah 2. Dan ini menjadi 4, sehingga 7 atau 9 di sini harus 9 ya. Karena ini 4, harus tambah 5 sekarang untuk berjumlah 9. Oke, dapat progres yang sangat banyak banget di sini ya. Kita sudah menyelesaikan banyak sekali panahnya. Dan 6 di sini juga harus 2 tambah 4 untuk mendapatkan jumlah panahnya. Dan di sini harus 1 tambah 3, yaitu dua-duanya adalah ganjil sekarang. Lalu di dalam box ini butuh 26. Ganjilnya yang tersisa adalah angka 7 di sini. Kita coba benchmark aja di dalam kolomnya butuh 359 yang belum muncul. Ini bukan 3 kita. Oke. Dan di sini menarik juga ya. Di sini pasti bakal selalu ada satu ganjil dan satu genap. Karena ini jumlahnya adalah ganjil ya. Dan ganjilnya itu adalah 579. Karena nggak mungkin 13. Oh ya, dan minimalnya memang harus 1 tambah 4 sih. Bisa aja ada 1 di sini dan genapnya adalah 4 ya. Karena di dalam baris ini genapnya nggak mungkin ada 2. Ya, dan itu nggak ada masalah sih kayaknya. Jadi untuk petak ini kayaknya masih belum terlalu membantu kita di situ. Coba berarti kita lihat yang lain dulu sini ya. 5 di sini mungkin 5 di sini antara menjumlahkan 1 tambah 4 atau 2 tambah 3. Tapi 1 dan 4 di sini mengeliminasi 1 4, maka harus 2 tambah 3. Dan ada 2 dan 3 mat ke atas, maka ini harus 2 kita, dan ini harus 3 kita. Dan ini adalah genap kita, dan ini adalah ganjil kita. Oke, nice. Petak ini mungkin dia sekarang adalah ganjil, dan ganjil di sini harus 3 lah ya. Karena 175 sudah digunakan, dan nggak mungkin ada 9 tambah 9 tambah sekian sudah mencapai 10 atau lebih. Jadi pasti bakal ada ganjil yang merupakan angka 3 ditambah angka genap 34 atau 38, tapi nggak mungkin 38 ya. 26 nggak mungkin. Ganjil selalu ada satu ganjil atau genap, tapi nggak mungkin ada 26. Ganjilnya tadi kita tahu adalah 3, dan 3 tambah 8 sudah mencapai 11. Jadi harus 3 tambah 4 yang berjumlah 7. Oke. Dan ini menariknya juga bisa 7 ya. 7 di sini dan ini juga 34. Tapi kalau dia adalah 5, maka hanya bisa 4 tambah 1 ya. Nah, mungkin 3 tambah 2 lagi. Kalau 7, maka dia harus 3 tambah 4 di sini. Ini nggak mungkin 3. Kalau 9, dia antara 3 6 nggak mungkin, atau 4 tambah 5. Jadi ini pasti bakal selalu 145 nantinya. Oke. Di mana lagi sekarang? 246. Box ini mungkin genapnya itu kita butuh 4, 6, atau 8 ya, karena nggak mungkin 2 lagi di sini. Ada 4 di bawah, ada 6 di bawah sini. Di mana lagi arrow yang membantu kita di sini ya? 8 masih bisa 1 tambah 7 atau 3 tambah 5. Ini masih mungkin 3 tambah 2 atau 3 tambah 4. Ada sudoku kah yang mungkin akan membantu kita di sini? 5, 4, 2, 6 ya. Satu di dalam box ini kita bisa tempatkan sekarang. Satu nggak mungkin di sini lagi di dalam kolomnya, maka harus di sini. Dan dia ke samping menyelesaikan 21 kita, dan 2 juga menyelesaikan 6 dan 2 kita. Oke. Bersini masih butuh 4, 6, 8 untuk angka genapnya. Ini adalah ganjil. Ini adalah genap sekarang. Dan di dalam baris ini kita masih butuh 2 genap ya. Maka di dalam box ini kita masih butuh 1 ganjil lagi, yaitu angka 7 kita. Genap di sini adalah 4 dan 8, berarti ini adalah 6 sekarang di dalam boxnya. Dan ini bukan 6 lagi, sehingga menjadi 8 dan 4. Oke, kita harus fokus dulu untuk sudutnya sepertinya di sini ya. Dan di dalam box ini ada 9 dan juga 6 yang belum muncul. Oke. Di mana lagi ya? 2, 4, 8. Box ini 6 belum kita tempatkan ya. 6 oleh sudoku saja sekarang, nggak mungkin dalam kolom ini juga, maka 6 harus di sini. Dan angka genap yang terakhir harus 4 ya di dalam salah satu petak ini. Oke. 1, 3, 5, 7, 9. Dalam kolom ini mungkin, dalam kolom ini kita masih butuh 8 dan juga
59 ya. Nah, 589. Kayak masih enggak bisa kita tempatkan sih ya, karena 8 nggak mungkin di dalam kolom ini lagi. Maka 8-nya harus di sini sekarang. Ya, dan ini adalah genap kita, dan ini nggak mungkin 8 lagi. Dan di dalam box ini kita masih butuh tersisa 7, 9, dan juga 5. 5, 7, 9 yang semuanya merupakan angka ganjil. Ini adalah genap, yaitu angka 6. Dan ini adalah 9 sekarang. Oke, jadi ada beberapa sudoku yang memang harus kita lakukan sekarang. Ini adalah ganjil. Ini kita masih butuh 2, 8, dan ini semuanya adalah genap ya. 2, 8, dan 6, dan ini adalah 6 kita karena nggak mungkin 28. Ini adalah 28, dan dalam baris ini sudah ada 4 genap, maka kita butuh 5. 4 angka yang tersisa adalah ganjil sekarang. Oke. Dan ini adalah logika yang sangat menarik banget ya. Ini adalah 4 ganjil sini, dan kalau ini dua-duanya adalah ganjil, kita bakal punya terlalu banyak angka ganjil di dalam box ini. Padahal kita tahu hanya ada 5 ganjil dan 4 genap di dalam setiap baris, kolom, dan box. Jadi ini harus genap sekarang, dan ganjil jumlahnya harus genap tambah ganjil, maka sisanya harus genap di dalam boxnya. Dan kalau genap, dia harus 2 tambah 4 sekarang, dan ini adalah 6 dan 8 yang oleh sudoku bisa kita selesaikan sekarang. Oke. 2 dan 4 mat ke samping juga menyelesaikan 8, 2 kita, dan ini tersisa angka ganjil dalam box ini. Dalam baris ini berarti kita masih butuh angka 4 ya, untuk angka genapnya. Oke. 8 mat ke atas menyelesaikan 8, 4 kita. 8, 4 selesai, melihat ke bawah, 4, 2 selesai, dan 4 membuatnya menjadi 2 sekarang. Kolom ini kita masih butuh 1 ganjil lagi. 7 mat ke bawah juga menyelesaikan 5 di sini. Ini harus 3 tambah 2, 5, dan ini harus 8, 5, dan 3 sekarang. 3 menyelesaikan 3, 4 kita. Ini adalah genap, ini adalah ganjil. Dan di dalam baris ini kita masih butuh yang tersisa angka ganjil di sini. Baris ini kita masih butuh 2 genap lagi. Kolom ini butuh 1 ganjil. Dan di dalam box ini butuh 1 genap. Oke. Sudoku 8 dalam baris ini harus di sini. 4 dan 6 telah selesai. Coba kita lihat panah di sini dulu kali ya, tapi ini adalah ganjil 1, 3, 9 oleh sudoku. Dalam kolomnya nggak mungkin 5 atau 7, tapi nggak mungkin 4 tambah 9. 4 tambah 3 harus 7 di sini, atau 4 tambah 5 harus 4 tambah 1 harus 5 ya. Tapi oleh sudoku aja ya. 7 sekarang di dalam box ini, dia harus di sini sekarang, maka di dalam panahnya harus 4 tambah 3. Nice. Oke, berarti ini tersisa 159 yang bisa kita selesaikan. 5, 9, dan 1 membuatnya menjadi 3. 1 oleh sudoku harus di sini, 9 di sini, dan 7 di sini. 5 dan 7 membuatnya menjadi 9 sekarang. Ini bukan 9 lagi. Berarti dalam barisnya kita masih butuh 5 atau 7 di sini ya. Dan di dalam box ini masih ada 1 dan 4 belum muncul. Jadi ini adalah 1, 4 sekarang. Antara dia 3 tambah 1 yaitu 5, atau 3 tambah 4 berjumlah 7. Jadi di mana angka 9 dalam box ini, dia hanya bisa di sini sekarang. Nice. Kolom ini butuh angka 5 yang menyelesaikan 5, 9. 3 di samping juga 3, 1 selesai sekarang. Baris ini masih butuh 7 dan juga 1, tapi ada 5 dan 7 di sini, maka 7-nya harus di sini dan 1-nya harus di sini. Dan menyelesaikan panah yang terakhir 4, 1, sehingga jumlahnya harus 7, dan ini adalah genap. Ini adalah ganjil. Kolom ini butuh genap, dan kolom ini butuh ganjil. Oke, tinggal sudoku aja. 7 membuat menjadi 5, 5, 7 selesai, dan ini adalah 4, dan yang terakhir adalah 9. Enggak, 9 salah ketik. Dan puzzle selesai. Parity Chains. Puzzle-nya kalau menurut saya bintang 2 dari 5 sih untuk tingkat kesulitannya ya. Termasuk kategori easy tapi bukan very easy. Tapi balik lagi sih, itu adalah subjektivitas dari individu masing-masing ya. Tapi tadi puzzle-nya sangat seru banget sih. Bagaimana kita bisa mencoba untuk mencari yang mana yang merupakan angka ganjil, yang mana yang merupakan angka genap. Juga tadi ada aspek dari arrow yang merupakan 2 petak terhadap parity, ganjil, dan genap. Dan juga sangat menarik banget bagaimana panah yang saling terhubung seperti ini itu sangat mengerucutkan banget untuk penjumlahannya. Puzzle yang sangat seru banget yang dibuat oleh Timotep. Oke, terima kasih sudah nonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.